Salam Sobat Spensa, kembali lagi di podcast Spensa. Spend your time with podcast. Bersama aku, Evi, dan temanku, aku mau cerita. Evi, ngomong-ngomong ini di belakang kita ada banyak piala sama ada piagam juga. Emang teman-teman pasti udah tahu kan kita hari ini mau ngapain. Mau ngapain ya? Yap, betul sekali. Jadi seperti yang teman-teman sudah ketahui, kita lagi podcast Juara. Dan narasumber kita hari ini ada... Perkenalkan, nama aku Adinda Priska Akultin, biasa dipanggil Priska, dari kelas 9C. Perkenalkan, nama aku Marini dari Staswar dari kelas 8E. Perkenalkan, nama saya Andrea Andirani dari kelas 8F. Wah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama ya. Sebelumnya dari ikut lomba-lomba ini kan kalian banyak meraih prestasi nih. Nah, aku mau tanya dong, apa sih arti prestasi buat kalian? Menurutku arti prestasi itu adalah sebuah hal yang telah diperoleh dari apa yang kita usahakan. Jadi orang-orang yang dianggap berprestasi itu orang-orang yang telah memperoleh suatu hasil dari apa yang dikerjakan, contohnya dari belajar, bekerja maupun dalam bidang tertentu. Kalau aku simpel aja, suatu kebanggaan buat diri aku. Kalau aku usaha yang aku capai, Bermacam-macam ya, teman-teman. Ada yang kebanggaan buat diri sendiri dan ada yang buat perkembangan buat diri sendiri juga ya. oke, kan kalian kan ngikutin lomba-lomba gitu. Sebelumnya kamu lomba di bidang apa dan coba ceritain pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti lomba tersebut. Sebelumnya aku mengikuti lomba Krenova itu di bidang inovasi dan industri kreatif. Dan menurutku momen yang paling berkesan pada saat para juri memberikan kesan dan pesan terhadap inovasi yang aku buat. Contohnya mereka berkata bahwa inovasiku ini sudah layak diperjualbelikan untuk masyarakat dan juga sudah cukup keren. Kalau aku sebelumnya ikut lomba renang. Terus kalau pengalaman paling berkesan itu kalau aku naik podium, terus dapat juara. Terus kalau buat aku, saya ada di lomba FLS 2N dari ensemble campuran. Pengalaman kesan paling buat aku adalah makan rasa nervous. Wah, macem-macem ya, ternyata itu pengalaman yang paling berkesan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kalian kan banyak ikut lomba-lomba nih dan udah berhasil meraih juara juga. Kalian tingkat mana sih sampai berhasil meraih juara gitu? Sampai tingkat mana? Untuk sebelumnya aku ngikuti lomba Krenova yang pertama di tingkat kabupaten dan itu mendapat juara 1 umum. Lalu yang kedua di tingkat Solo Raya itu mendapat juara 1 terfavorit. Keren ya. Kalau aku Popda Provinsi, itu aku ngejarnya lama banget, sekitar 3 tahun. Terus itu kan open, jadi musuhnya jadi SMA, SMP, SD jadi satu, jadi susah banget. Ya, tuh. Jadi kalau saya itu dari cabang kabupaten. Oke, keren-keren banget ya ternyata teman-teman. Kan pasti kan kalian kalau ngikutin lomba-lomba kayak gitu pasti ada yang satu tokoh yang menginspirasi kalian. Siapa sih tokoh yang menginspirasi kamu sampai kamu ada di pencapaian ini? Kalau aku dari kakak, karena dulu kakak pernah ikut lomba Krenova juga. Di situ aku melihat keren nggak sih kalau bisa nyiptain inovasi-inovasi yang unik dan juga mungkin belum pernah ada sebelumnya. Kalau aku orang tua, itu. Kalau aku mama saya. Nah, itu kan kalian sampai di titik yang saat ini kan pasti karena peran dan dukungan orang tua kalian kan. Gimana sih peran orang tua kalian dalam mendukung, terus lingkungan sekitar kalian tuh mendukung gak sih? Menurut aku peran di lingkungan keluarga itu penting banget karena dukungan itu bisa mendorong kita untuk percaya diri dan kan nggak mungkin kita udah didukung kayak gitu kitanya nanti ini bisa nggak ya, nanti bakal bisa lolos nggak ya. Jadi kita harus tetap berpikir positif dan dengan dukungan-dukungan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau aku orang tua mendukung banget alhamdulillahnya, tapi kalau lingkungan banyak yang mendukung, tapi ada juga yang bilang latihan terus nanti mau jadi apa gitu. Kalau kedua orang tua saya sangat amat mendukung. Jadi peran orang tua itu berarti mendukung banget dalam meraih prestasi kalian ini ya. Iya, Karena pasti. peran orang tua juga sangat bakal mendukung banget dengan semangat kalian juga. Iya.
Sebelumnya kan kalian udah mengikuti lomba Krenova, renang, musikalisasi puisi. Boleh nggak spill tips and trick sesuai dengan bidang kerjaannya masing-masing? Jadi di sini aku membuat inovasi yaitu Wax Power Emergency Lamp. Jadi inovasi ini itu semacam lampu emergensi yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada lilin, modul fisik, modul 5 volt, peltier, dan juga lampu USB. Jadi di sini cara kerjanya yaitu kita tinggal menyalakan lilin. Lalu kita masukkan ke tempatnya, dan nanti dari si api lilin ini akan memanaskan si peltier, lalu didinginkan oleh heatsink. Lalu akan disalurkan ke modul 5 volt yang nantinya akan dicolokkan oleh lampu dan akan menerangi penerangan. Wih, keren banget. Kira-kira bikinnya berapa hari tuh, Kak? Untuk pembuatannya ini kurang lebih 1-2 bulanan karena butuh percobaan juga kan pasti. Wah, lama banget ya. Ini bikin sendiri apa dibantu ya, Kak? Yang pasti dibantu sama papa dan juga kakak, dan juga pasti dibimbing oleh guru pembimbing. Wah, keren banget. Oke, untuk Marini, tips and triknya Kalau tips and trick buat aku, yang penting banyakin latihan pagi sore, terus jaga pola makan sama istirahatnya itu. Kalau saya tips and triknya adalah banyak-banyak latihan dan berdoa. Oke, nanti Rahel boleh kasih tunjuk ya main gitarnya. Yang kira. Wah, pasti keren banget ya. Pasti teman-teman juga nungguin Rahel main gitar ya. Ditunggu ya teman-teman. Nah, kalian kan ikut lomba ini pasti tantangannya banyak banget dan pasti susah juga buat ngelewatin tantangan itu. Nah, tantangan terbesar kalian dalam meraih prestasi itu kira-kira apa ya? Yang pasti yang pertama itu ketakutan akan kegagalan. Karena pasti kita setiap merasa nervous itu pasti kita nanti selalu overthinking. Karena kita nanti takutnya nggak bisa memberikan yang terbaik. Kalau aku waktu sama tenaga itu. Kalau aku rasa nervous. Oh, jadi rata-rata jawaban mereka itu rasa nervous dan waktu ya. Iya. Oke. Oke, kan kalian kalau saat ngikutin lomba gitu kan pasti ada pandangan tentang etika. Gimana sih pandangan kalian tentang etika dan sikap disiplin dalam meraih prestasi? Menurutku etika dan sikap disiplin itu sangat penting. Karena kalau kita tidak disiplin dalam membagi waktu, apalagi kita kan sebagai siswa kita pasti pulang sekolah, apalagi kalau ada ulangan pasti harus dibanyakin belajarnya sama membagi waktu buat latihan lomba. Makanya dari itu kita harus menjadwalkan untuk hari-hari kedepannya sebelum kita melakukan itu. Kalau aku harus pintar-pintar membagi waktu itu buat belajar, latihan, sekolah. Ya sih, kalau aku juga sama, harus lebih bisa membagi waktu saya. Nah, kalian kan ikut lomba-lomba gini kan pasti waktunya terbuang juga kan. Nah, cara kalian bagi waktu buat belajar, latihan, lomba itu gimana sih? Yang pasti yang utama itu kita harus menjadwal sebelum kita melakukannya di esok hari. Karena kalau nggak kayak gitu pasti akan buyar nanti besoknya kita tuh belajar sampai jam berapa ya, nanti latihannya bisa nggak ya, pasti gitu. Kalau aku biasanya malamnya nyiapin jadwal buat besok, terus apa yang dibutuhin buat besok, misalnya buat latihan, buat sekolah, dan lain-lain kayak gitu. Kalau aku latihannya itu setelah pulang sekolah dan dilanjut belajar. Jadi ada cara masing-masing untuk membagi waktu ini ya teman-teman. Biar seimbang antara lomba dan latihan, belajar juga. Itu mereka ada caranya masing-masing. Mungkin teman-teman bisa contoh itu dari mereka ya. Oke, kan kalian kan kalau ngikutin lomba kayak gitu kan pasti capek juga buat latihan gitu. Cara menjaga kesehatan mental dan fisik itu gimana sih menurut kalian? Kalau untuk menjaga kesehatan mental, yang pasti kita harus berada di lingkungan yang mungkin nyaman. Jadi kita harus menghindari lingkungan yang sekiranya buruk untuk diri kita. Dan untuk kesehatan fisik mungkin dengan cara mengatur pola makan
yang sehat. Contohnya 4 sehat dan 5 sempurna. Tapi bukan karena itu kita sudah sehat ya. Yang pasti kita juga perlu olahraga yang teratur. Kalau aku yang pertama pola makannya harus dijaga, terus yang kedua istirahatnya, terus tidurnya malam-malam tidurnya nggak boleh malam-malam karena biar badannya tetap fight. Terus yang ketiga nggak boleh main HP terlalu lama. Dan kalau aku biar tidak terlalu stres, aku healing. Healing. Kemana tuh biasanya healingnya? Ke gunung. Ke gunung. Wow. Nah, kalian selama ikut lomba ini kan pasti ada perasaan malu, nervous, cemas gitu kan. Nah, perasaan kalian pas rasain pas lomba itu apa sih? Yang pasti kita gugup banget sih, karena pasti kita kalau dipaksa untuk melakukan hal-hal baru yang kita sebelumnya belum pernah lakukan, pasti benar-benar kuat banget rasa gugupnya. Kalau aku pasti deg-degan, terus seneng jadi satu. Tapi aku nggak boleh minder sama lawan biar nanti hasil lombaku bagus. Kalau aku super duper nervous banget. Super duper nervous. Ya, oke. Oke, tadi kan kebanyakan kan nervous ya perasaannya ya. Cara kalian mengatasi rasa nervous kalian itu gimana? Mungkin dengan cara kita latihan untuk mengatur nafas. Karena kalau kita nervous biasanya nanti kita tiba-tiba lupa kita ini nafas enggak sih. Jadi kita harus latihan untuk mengatur nafas, juga memikirkan hal-hal yang sekiranya membuat kita lebih tenang. Kalau aku banyak-banyakin baca doa, terus biasanya nyanyi-nyanyi sambil gerak-gerakin badan. Terus juga aku harus positive thinking biar mood aku bagus, terus nanti insya Allah hasilnya juga bagus. Kalau aku jangan lihat ke penontonnya. Jadi kita harus fokus sama yang apa kita yang lakukan. Oke. Boleh nggak sih kasih pesan untuk teman-teman yang lain yang sedang berjuang untuk meraih mimpi mereka? Boleh kasih pesan-pesan nggak? Buat teman-teman yang mau meraih juara, kalian nggak usah takut akan kegagalan. Karena menang atau kalah itu adalah hal yang biasa. Di titik manapun kalian nanti, aku yakin kalian pasti sudah memberikan yang terbaik. Semangat ya! Kalau aku semangat buat teman-teman yang sedang meraih prestasi, jangan patah semangat. Semoga apa yang kalian inginkan terwujud. Kalau saya banyak-banyak latihan dan terus semangat. Oke, jadi buat teman-teman yang sedang berjuang nih meraih prestasinya, jangan patah semangat ya teman-teman. Kalah menang itu hal biasa. Yang penting itu diri kalian. Kalian harus bisa bangkit lagi dan bisa meraih tujuan kalian dan fokus ke tujuan awal kalian ya teman-teman. Oke, jadi nggak kerasa nih podcastnya udah berakhir aja. Terima kasih ya udah mau sharing-sharing sama kita Terima kasih ya. dan meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Jadi Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. selanjutnya. Dadah.